Xi Jinping baru saja meledakkan pernyataan paling berani di abad ini dengan menegaskan bahwa jika dunia ingin selamat dari Perang Dunia Ketiga, maka Amerika Serikat dan Israel harus segera dilucuti dari senjata nuklir mereka. Pernyataan keras ini mengguncang tatanan global karena Beijing menilai ancaman nuklir dari Washington dan Tel Aviv adalah akar dari ketidakstabilan dunia saat ini. Tidak berhenti di situ, Menteri Luar Negeri Wang Yi juga menegaskan dengan sangat tajam bahwa segala bentuk tindakan militer terhadap Iran di tengah proses negosiasi adalah langkah ilegal yang melanggar hukum internasional. Langkah China ini menjadi tamparan mematikan bagi koalisi Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Xi Jinping secara terang-terangan memasang badan untuk Teheran dan memperingatkan bahwa setiap agresi militer di tengah upaya diplomasi tidak akan pernah bisa diterima. Beijing kini memosisikan diri sebagai tameng hukum bagi negara-negara yang selama ini ditekan oleh hegemoni Barat. Kini pilihannya ada di tangan Washington. Terus memicu perang atau tunduk pada tuntutan pelucutan senjata ini? Apakah gertakan maut dari Xi Jinping ini akan memaksa Amerika mundur? Atau justru menjadi pemicu bentrokan besar yang selama ini kita Xi Jinping bisa berpotensi memimpin China seumur hidup? Kok bisa? Pada Maret 2023, Xi Jinping terpilih untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai presiden setelah batasan masa jabatan presiden dihapuskan dari konstitusi pada tahun 2018 yang memungkinkannya untuk berpotensi memerintah seumur hidup. Ini bukan sulap, bukan kebetulan. Ini permainan kekuasaan tingkat tinggi. China itu negara besar, rakyatnya miliaran, elitnya kuat. Kalau pemimpinnya lemah, negara bisa pecah. Xi Jinping paham satu hal penting. Stabilitas lebih ditakuti daripada popularitas. Dia bukan pemimpin yang suka pencitraan. Dia bangun kontrol psikologis. Pelan, tenang, konsisten. Mulai dari militer, partai, ekonomi, semua diarahkan ke satu pusat kendali. Dan disitulah triknya. Ketika orang melihat pemimpin yang nggak goyah, nggak panik, nggak berubah arah, otak manusia otomatis berpikir lebih aman ikut dia. Itu sebabnya wacana memimpin lama bisa diterima. Bukan karena dipaksa, tapi karena rasa aman kolektif. Xi Jinping nggak membangun kekuatan lewat teriakan. Dia bangun lewat kepastian. Setiap langkahnya konsisten, setiap kebijakannya satu arah. Nggak berubah hanya karena tekanan. Dan di dunia kekuasaan, yang paling berbahaya bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling sabar menunggu sambil mengunci semua pintu. Semua rahasianya sudah dibahas tuntas di buku Master of Influence, secara eksklusif dan terbatas bagi yang beruntung. Atau kalian juga bisa baca versi e-booknya secara digital, linknya di bio. Di Cina korupsi bukan cuma aib, tapi bisa bikin kamu dikubur hidup-hidup secara harfiah. Xi Jinping, presiden Cina, nggak main-main. Dia nggak sekadar nangkep koruptor, dia siapin peti mati buat mereka. Xi Jinping naik jadi presiden tahun 2012. Tapi dia datang bukan sebagai pemimpin biasa. Dia datang dengan satu misi besar. Bersihkan partai dan negara dari pengkhianat yang mencuri uang rakyat. Xi Jinping meluncurkan operasi raksasa bernama Tigers and Flies Campaign. Artinya, dia memburu semua koruptor. Dari level terendah sampai elit paling tinggi. Dan hasilnya, lebih dari 1,5 juta pejabat disikat. Ratusan dieksekusi mati. Bahkan, disiapkan peti mati khusus sebagai simbol akhir dari kerakusan mereka. Satu contoh paling mengerikan adalah kasus Chu Yongkang, mantan bos intelijen dan keamanan nasional. Cina setara kepala BIN dan Polri dijadikan satu. Di penjara seumur hidup, seluruh asetnya disita, dan publik diberi pesan keras. Tak ada yang terlalu besar untuk jatuh. Xi Jinping pernah berkata, jika korupsi dibiarkan, maka partai komunis akan runtuh dan Cina akan hancur. Dan untuk itu, lebih baik siapkan peti untuk koruptor daripada siapkan liang lahat untuk masa depan bangsa. Sekarang pertanyaannya, bayangkan kalau hukum seperti ini diterapkan di negaramu. Berapa pejabat yang bakal hilang dari peti? Strategi paling mematikan Cina dalam menghadapi Amerika Serikat ternyata adalah jangan lakukan apapun dan tinggal tonton saja. Para penasihat politik senior Cina memiliki pandangan geopolitik agar Cina tidak perlu repot-repot menghentikan tindakan menghancurkan diri sendiri yang sedang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ketika Washington sibuk memblokade Selat Hormuz dan menghabiskan triliunan dolar dalam pusaran perang tak berujung di Timur Tengah, Cina memilih mengamankan posisi energinya sendiri melalui jalur alternatif. Mereka membiarkan sang gajah raksasa itu kelelahan menabrak rumput, sembari memastikan bahwa ketika gajah itu tumbang, Cina tidak berada di bawah injakan China dan kakinya. Pakistan gagalkan operasi intelijen Israel yang menargetkan delegasi Iran. Proses penandatanganan kesepakatan memorandum antara Amerika Serikat dan Iran terpaksa dipindahkan secara mendadak dari Geneva ke Bergenstock, Swiss. Perubahan lokasi yang dijaga sangat ketat ini terjadi setelah Badan Intelijen Pakistan dan China mendeteksi adanya rencana operasi pembunuhan rahasia dari pihak Israel yang menargetkan para negosiator Iran. Langkah pengamanan darurat antar negara ini akhirnya berhasil menyelamatkan jalannya diplomasi perdamaian global dari ancaman sabotase militer